عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawma idin anha muhramatin wa alaikum fi ta'am wa rumaykum fi siyam wa dala jannatin min wa rahmatina inna yawma idin anha muhramatin wa alaikum fi ta'am wa rumaykum fi siyam wa dala jannatin fi masain rahmatin amin. Wa idza sayyidat hati ala mimbar wa ma yatakallam faqala wa ma lahu wa la salata ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa rahimakumullah la'allakum tuflihun. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin hadirat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang ingin hadir di masjid pada hari ini. Sayup-sayup suara takbir masuk ke dalam jendela rumah sakit. Mereka terbaring dan hanya dapat meneteskan air mata. Mendengar suara bergemuruh masuk ke telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi kenangan masa lalu tak dapat diubah kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tak dapat diulang kembali hari yang telah lalu. Meneteskan air mata, ingin hidup kembali di masa lalu, tapi itu tak bisa, karena sedetik yang telah lampau pun tak akan bisa kembali. Kononlah lagi berminggu, bertahun, berwindu, tak akan pernah kembali masa-masa yang akan datang. Hanya saja di masa yang akan datang dapat diisi dengan astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya.
Kita tumpang 9 bulan 10 hari. Bukan kamarnya, bukan rumahnya, bukan kendaraannya, tapi rahimnya, perutnya, badannya, meregang nyawa dia saat mengeluarkan kita ke atas dunia. Pagi ini, bahkan mulai malam tadi terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat menggenggam tangannya, memeluk tubuhnya, mencium pipinya. Tapi sebagian lagi jangankan untuk memeluk badannya, untuk melihatnya pun, untuk berziarah ke kuburnya pun tak dapat. Apa yang dapat kita lakukan saat ini? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih dah mampu untuk melantunkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di atas gurun pasir yang panas. Itulah yang hanya dapat, itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang tua yang dulunya gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat dia menahan lapar demi untuk kebahagiaan kita. Tapi hari ini, apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Di hari baik bulan mulia, banyak orang-orang yang bisa menggantikan bajunya dengan pakaian yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap bahwa makanan tersebut bisa membasahi kerongkongannya. Tapi kita tak dapat membalas. Kita hanya dapat berkirim sedekah. Saat yang begitu sayang kepada ibunya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku telah meninggal ya Rasulullah. Kalau aku sedekah, apakah pahala sampai kepada dia? Apakah sedekahku itu hanya untukku saja ya Rasulullah? Apakah yang mendapat pahala dari sedekah itu hanya aku saja ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Tasaddaq, bersedekahlah saat pahalanya akan sampai kepada ibu." Oleh sebab itu, yang berkorban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai. Dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus saat bertanya lagi, "Ayu shadaqatul afdal?" Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Sa'astaghfiruka Rabbi." Aku akan memohon ampun untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiruka Rabbi, walaupun kau menyembah berhala, aku akan tetap memohon ampun untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiruka Rabbi, aku akan tetap memohon ampun untukmu wahai ayahku. Hadirin Jumat Idul Adha rahimakumullah. Apa balasan Allah untuk Ibrahim? Begitulah Allah. Allah tidak pernah membalas satu perbuatan baik kita dibalas satu, tidak. Karena sifat Allah, wa ahsin kama ahsanul ilaik. Apa balasan Allah untuk Ibrahim? Kalaulah Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberi ia Ismail, diberi ia Ishak, dan kedua anak-anak itu anak-anak yang berbakti, bukan sekedar soleh, tapi diangkat menjadi nabi. Kedua anak-anak itu besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan, dibuang, tidak diperdulikan, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita, urusan dia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena andai kita gendong orang tua kita, andai kita gendong orang tua kita bawa ke tempat tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i dan umrah, kembali lagi ke tempat ini, belum tentu dapat menembus satu tetesan darah saat melahirkan kita, belum dapat menembus susah hatinya, tidak dapat makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada dalam rahimnya.
Andai dia salah, biarlah kesalahan itu antara dia dan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih kuasa dari Allah. Oleh sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Yang pertama, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Pertama kali Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Terus yang kedua, wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Ini ialah pesan khutbah Idul Adha 1441 Hijriah. Apa maknanya? Ada 3 poin penting yang ingin kita bahas. Yang pertama, pesan Nabi Ibrahim, pesan kemuliaan, keagungan. Tidak hanya menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Patah tumbuh pilang berganti, daun-daun yang layu dan daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Akan ada tunas-tunas baru yang akan tumbuh. Kalau tidak kita tata dari sekarang, kata pepatah Melayu, kalau hendak membentuk bulu, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau ia sudah menjadi bulu yang keras, menjadi bambu yang keras, cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak ia patah, maka kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu, sebelum ia hancur, marilah kita didik, kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak kita sholat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis-shalah. Suruhlah mereka melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, kata Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah sholat, apa maknanya? 5 tahun sudah menghafal surah-surah pendek. 4 tahun sudah membuka Iqra. 7 tahun sudah mulai hafal iftitah. Sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah. Dan sampai pada puncaknya, selesai sholat dia bertasbih, bertakmid, bertakbir, memohon kepada Allah. Dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan di saat dia berjaya dan berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak memikirkan rumah yang mewah, dia tidak memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan sempitnya kuburan kita, dia pikirkan sempitnya alam barzakh kita. Dia akan berdoa, lapangkanlah kuburan orang tuaku ya Allah. Allahumma qabrahum raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya kubur orang ibuku, kubur ayahku, kuburan mereka berdua, raudatan min riyadil jinan, daripada salah satu daripada taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu daripada lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa yang akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam pada hari ini. Padi yang kita tanam sudah pasti akan tumbuh rumput. Apalagi rumput itu yang kita tanam tak akan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan hal baik pun yang kita perbuat, kita daftarkan mereka ke pondok pesantren, mungkin dia akan lari. Kita masukkan mereka ke tahfiz Al-Quran mengaji, mungkin dia akan melawan. Sabarlah, karena sesungguhnya itulah investasi jangka panjang. Yang sudah mendidik anaknya di pendidikan agama, alhamdulillah. Tapi yang belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Yaqub alaihissalam. Hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku mati kalian akan menyembah apa? Ma ta'buduna min ba'di, setelah aku wafat kalian akan menyembah apa? Ma ta'buduna min ba'di, setelah aku tiada di atas dunia kalian akan menyembah apa? Internet, televisi, game online, judi online, narkoba. Ini akan menjadi senjata yang luar biasa. Berapa banyak orang yang tahu pengajian dari internet? Betul. Tapi ingat,
dia adalah pisau bermata dua. Berapa banyak yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberikan gadget, memberikan HP itu sayang, ternyata kita telah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek-robek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya mati. Dia hanya jasad yang berjalan, tak ada lagi cium tangan, tak ada lagi sopan santun, tak ada lagi air mata yang menetes. Kenapa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi pendidikan anak usia dini. Tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun pesan yang kedua dari Idul Adha adalah Aid, artinya kembali. Adha, berkurban. Adha, pesan Idul Adha sudah didengar hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang terakhir bahwa sebanyak apapun amal, kalau tidak menjaga ukhuwah, kalau tidak menjaga silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, muttafaqun alaih, diakui kesahihannya, tidak diragukan sedikit pun oleh Ahlussunnah wal Jamaah. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga ya Allah, ya Rasulullah? Apakah karena dia berzina? Apakah karena dia minum khamar? Apakah karena dia mabuk? Apakah karena dia berjudi? Apakah karena dia makan riba? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah mengapa hadirin, hewan daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sahabat, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalaulah sepertiga untuk yang berkurban, masuk akal karena dia yang punya uang, dia yang berkurban. Kalau sepertiga untuk fakir miskin, masuk akal karena menolong mereka yang miskin, yang susah, yang melarat, yang tak dapat makan daging. Tapi sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk tetangga. Mengapa jatah mereka ada dalam daging hewan kurban kita? Untuk apa kita bagi mereka? Mereka tidak susah, bahkan mungkin mereka lebih kaya daripada kita. Mengapa mereka dapat? Karena Allah ingin kita menjambung tali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang yang sanggup tahajud malam, banyak orang yang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup menyantuni anak yatim. Tapi kalau memaafkan silap salah orang lain berat, ujian terberat, maka Nabi berpesan, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang memutus silaturahim. Jangan potong hadisnya. Kalau seandainya Nabi menyuruh kita untuk menyambung silaturahim, mudah, tapi baca akhirnya, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus tali silaturahim kepadamu. Ini ujian berat, menahan makan dari pagi sampai petang, azan subuh ke azan maghrib, banyak yang mampu bersedekah menyisihkan sebagian harta 2,5% untuk zakatnya, banyak yang mampu. Tapi masalah memaafkan orang lain susah. Oleh sebab itu, apa kata Allah? Wal kadhimina wal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Apa hubungannya takwa dengan hewan kurban? Karena kurban tidak akan diterima kecuali hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ini pernah terjadi pada masa Habil dan Qabil. Qabil berkurban, Habil pun juga berkurban. Apa bedanya? Kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak. Qabil marah. Qabil bertanya kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima? Kenapa kurbanku tidak? Apa jawab Habil? Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Sifatnya disebutkan dalam Al-Qur'an, wal 'afina 'anil nas, mampu meredam amarah, menahan gejolak amarahnya. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang panco. Orang yang kuat bukanlah orang yang punya tenaga, tapi orang yang kuat man malaka nafsahu indal gharq, yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita. Jangan pernah bangga dengan kurbanmu 100 ekor sapi, 100 ekor kambing. Jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak. Kalau masih belum mampu melunakkan hati, melembutkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan dari Idul Adha adalah Aid, artinya kembali kesucian kepada kesucian fitrah manusia. Ketika kita sedang datang bertemu dan berjumpa, saat itu kita sedang menyampaikan salam dan berdoa. Apa yang kita minta kepada mereka? Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat kerjamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah kerjamu, berkah ibadahmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah hikmah yang dapat kita petik pada khutbah Idul Adha tahun ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Dengan Rasulullah, kumpulkan kami dengan Rasulullah di surga Firdaus ya Allah, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang, dengan para syuhada, dengan orang-orang yang jujur ya Allah. Anugerahkanlah semua kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan ya Allah, kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih ya Allah, dan jauhkanlah kami dari segala ancaman terutama neraka-Mu ya Allah. Kami taubat ya Allah, kami taubat ya Allah, ya Allah. Jika ada saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami yang tak mau sholat, yang tak mau bertaubat, lembutkanlah hati mereka ya Allah. Sadarkanlah mereka bahwa mereka akan wafat, bahwa mereka akan mati, bahwa mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Beri kesempatan untuk bertaubat mereka ya Allah. Jika ada pezina, pembunuh, pemabuk, pencuri,
Mohon terima taubat mereka ya Allah. Terima taubat mereka seperti Kau terima taubat orang-orang terdahulu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada kata-kata kami, perbuatan kami, kulawan kami, baik disengaja ataupun tidak ya Allah, yang membuat kami sengaja ataupun tidak keluar dari agama-Mu ya Allah, yang membuat kami murtad, yang membuat kami kafir ya Allah, maka saksikanlah ya Allah hari ini, detik ini kami mohon ya Allah, kami masuk lagi ke agama-Mu dengan syahadat kami ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi ya Allah, dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah. Terimalah keislaman kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.